Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Bang Andre Rahadian, selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kemudian ada Bang Jibril Avesina, selaku Ketua dari Policy Center ILUNI UI. Kemudian juga saya ingin menyapa hari ini terhadap narasumber kita. Yang pertama ada Pak HMBC Rikrik Rizkiana, selaku Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Jaya. Kemudian nanti akan menyusul lagi Bang. Akan menyusul juga nanti Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, nanti akan menyusul. Kemudian yang ketiga, ada Dr. Yitro Wilar, Magister Kedokteran Kerja, selaku Konsultan Kedokteran Okupasi, Wakil Ketua ILUNI MKK FKUI, dan dari Health Collaborative Center. Beliau yang akan mempresentasikan panduan kesehatan dari ILUNI UI. Kemudian, peluncuran pada hari ini akan dimoderatori oleh Nurse Heru Kumarudin dari Policy Center ILUNI UI. Dan juga tentunya saya menyapa seluruh hadirin yang hadir pada diskusi pada hari ini. Selamat datang di peluncuran kertas kerja yang ketiga oleh Policy Center ILUNI UI. Baik, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai background-nya, kenapa sih ILUNI UI menyelenggarakan acara pada hari ini. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa kita sedang memasuki tata kehidupan baru. Nah, di sini kita sama-sama mengetahui juga bahwa berbagai kegiatan tetap berjalan. Salah satunya adalah aktivitas jual beli di mana? Di pasar tradisional. Dan kita juga tahu bahwa pasar sendiri merupakan salah satu tempat yang menjadi klaster penyebaran COVID-19. Di Jakarta sendiri, 6,8% penyebaran COVID-19 terjadi di pasar. Namun, kita sama-sama juga perlu tahu bahwa tuntutan perekonomian membuat aktivitas jual beli dalam pasar harus tetap berjalan. Untuk itu, Policy Center ILUNI UI hari ini kembali meluncurkan kertas kerja pedoman independen kesehatan untuk pasar umum. ILUNI UI juga memberikan infografis seputar protokol kesehatan untuk pasar tradisional. Ini sebagai bentuk bagian dari ILUNI UI untuk turut andil dalam memberikan protokol kesehatan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum ILUNI UI. Kepada Bang Andre dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada yang saya hormati dan saya banggakan, apalagi rambutnya makin lama makin putih, ini makin silver, Bang Rikrik. Selamat pagi, Bang Yitro, para pembicara, nanti juga akan bergabung Prof. Wiku. Selamat pagi juga kepada Bang Jibril dan teman-teman dari Sekretariat ILUNI UI serta peserta dari webinar dan peluncuran kertas kerja ILUNI UI pada pagi ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan yang luar biasa, dan karena kita juga sudah kembali memulai aktivitas kita, dan ILUNI UI ini adalah policy paper yang ketiga yang diterbitkan oleh Policy Center ILUNI UI dengan maksud agar ILUNI UI bisa selain berkontribusi dalam bentuk langsung seperti pembagian APD, pembagian sanitizer, kita juga sebagai institusi alumni universitas bisa memberikan masukan dalam bentuk policy yang nantinya akan membantu pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan kegiatannya. Kita semua tahu bahwa PSBB transisi ataupun rencana kita untuk kembali atau narasi besar bahwa kembali produktif dan aman dari COVID ini sering diartikan bahwa masyarakat bisa kembali produktif, tapi jangan sampai kita lengah bahwa pandemi ini belum berakhir. Bahwa kita ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, iya. Tapi kita juga tahu bahwa semuanya harus dilakukan dengan protokol yang
dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Jadi jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa kita melakukan aktivitas ini kembali dengan konsep seperti sebelum ada pandemi ini. Makanya sekarang pemerintah juga sudah mulai meninggalkan narasi new normal untuk menghindari pengertian yang salah atas kalimat normal ini. Tidak ada yang normal sampai saat ini. Dari puluhan tahun kita lahir, nggak normal kita kemana-mana pakai masker kayak gini. Nggak normal kita nggak bisa salaman. Jadi nggak normal kita harus tetap menjaga jarak. Jadi memang ini suatu norma, bukan normal, jadi norma baru yang harus kita pelajari bersama. Dan pasar ini merupakan aktivitas tempat kita semua banyak orang bertemu, dan memang hal yang paling susah dalam melakukan protokol ini adalah menjaga jarak dan melakukan interaksi. Jadi tadi disebutkan sekitar 6% titik penyebaran di Jakarta adalah di pasar. Merupakan kewajiban dari ILUNI UI untuk bisa memberikan masukan yang tepat kepada pemerintah, untuk memberikan saran yang implementable, dan oleh karena itu hari ini kita akan mendiskusikannya bersama-sama dengan Bang Rikrik yang mengetahui luar dalam soal pasar, dan juga ada Prof. Wiku yang ahli soal protokol, dan juga Bang Yitro yang akan menyampaikan analisa dari ILUNI UI. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat bagi alumni, bagi alma mater, dan bagi bangsa. Terima kasih sekali lagi, selamat berdiskusi, tetap sehat, dan semoga kegiatan kita diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Andre atas penyampaian kata sambutannya. Terima kasih. Diharapkan ya untuk policy center ini, policy paper ini akan dapat menjadi masukan dari ILUNI UI bagi stakeholder terkait, utamanya dalam hal ini adalah pemerintah, Pemprov, dan juga PD Pasar Jaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan yang berlaku untuk acara peluncuran dan diskusi pada hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Bagi rekan-rekan sekalian, diharapkan untuk selalu mengaktifkan mode mute dan mematikan videonya. Kemudian yang kedua, sesi tanya-jawab akan dimulai setelah selesainya presentasi atau pemaparan dari masing-masing narasumber. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dan tidak ingin menunggu selesainya pemaparan materi, bisa langsung mengajukan pertanyaan yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Diharapkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Untuk acara pada hari ini akan direkam dan pula disaksikan melalui YouTube channel dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa bagi rekan-rekan sekalian untuk mensubscribe YouTube channel kami. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin mengunduh kertas kerja pada hari ini dapat diunduh di bit.ly/kertaskerja, strip 03. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata, saya akan menyerahkan diskusi pada hari ini kepada moderator kita, Nurse Heru Komarudin dari Policy Center ILUNI UI. Kepada Kang Heru, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Komarudin dari Policy Center ILUNI UI. Terima kasih Mas Devan Maulazaki yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bang Andre Rahadian selaku Ketua ILUNI UI periode 2019 sampai 2022. Yang saya hormati Ketua Policy Center Bang Muhammad Jibril Afisena, dan juga para narasumber dari Dr. Yitro Wilar dan juga Prof. Wiku yang mungkin masih dalam perjalanan, dan juga Bang Rikrik dari PD Pasar Jaya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang peluncuran pedoman kesehatan untuk pasar umum. Yang melatar belakangi diluncurkannya pedoman ini adalah karena pasar menjadi klaster baru yang sangat empuk mungkin bagi virus ini, virus COVID-19. Nah, menjadi penting bagi kita untuk memberikan satu panduan atau mengambil
peran untuk memberikan pedoman di pasar. Baik, untuk acara ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Yang pertama dari Dr. Yitro Wilar, kemudian nanti akan diberikan tanggapan dari Bang Rikrik, untuk kemudian juga diberi tanggapan oleh Prof. Wiku. Lalu di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama saya akan berikan kesempatan 3 orang penanya pertama. Bisa dimasukkan pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya beri kesempatan kepada Dr. Yitro Wilar. Sebagai informasi, Dr. Yitro Wilar ini adalah ini aktif juga sebagai Director of Health Collaborative Center dan juga sebagai sekjen dari Yayasan Pengembangan Medik IAP Medi, dan masih ada beberapa organisasi yang beliau masih aktif terlibat di dalamnya. Baik, untuk Dr. Yitro Wilar, saya beri kesempatan, waktunya sekitar 20 menit. Nanti jika ada tambahan waktu, saya bisa beritahu. Silakan, Dr. Yitro. Oke, terima kasih Bang Heru. Salam hormat buat teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah bisa hadir. Saya yakin banyak yang hadir juga melalui channel YouTube. Terima kasih buat Bung Andre Rahardian, kemudian Bang Rikrik yang nanti akan membawakan materi juga. Mas Devan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan coba untuk share screen dulu. Jadi sebenarnya presentasi ini saya buat berdasarkan daripada kertas kerja yang sudah diterbitkan. Kalau dilihat sebenarnya kertas kerja itu dia terbagi atas 2 komponen secara besar. Yang pertama adalah konsep latar belakang dasar-dasar bagaimana kita melakukan pengendalian risiko, di mana konsep ini sebenarnya bisa diterapkan bukan hanya di pasar, tetapi di mayoritas seluruh aktivitas organisasi atau di lingkungan kerja kita bisa menggunakan konsep tersebut. Sedangkan di bagian selanjutnya, itu adalah contoh implementasi untuk di pasar. Memang karena sifatnya itu contoh, jadi dia tidak bisa melingkupi secara keseluruhan operasional serta protokol kesehatan. Harapannya dengan contoh itu kita akan mengembangkan. Kenapa seperti itu kita harus mengembangkan protokol kesehatan, nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Saya coba untuk geser slide-nya ya. Jadi topik saya adalah panduan pengendalian infeksi COVID-19 berbasis manajemen risiko. Nah, tadi banyak yang sudah disampaikan bahwa, dan kita juga tahu secara bersama-sama bahwa COVID-19 itu hanya brand dari suatu penyakit. Brand daripada produk penyakit daripada si SARS-CoV-2 virusnya. Tetapi ternyata karena keunikan daripada SARS-CoV-2 serta klinis daripada COVID-19, akhirnya terjadilah pandemi. Nah, masalahnya dengan pandemi ini yang mengganggu stabilitas dari hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adalah kesehatan dan ekonomi. Di awal-awal dulu saat mau menetapkan PSBB, waktu itu isu-isunya juga dengan lockdown dan segala macamnya, itu kita banyak berdebat, mau pilih kesehatan, mau pilih ekonomi, mau pilih kesehatan, atau mau pilih produktivitas. Pada saat ini seperti yang disampaikan bahwa kita akan memasuki norma baru, kebiasaan hidup yang baru, kita nggak bisa memilih antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan ekonomi ini harus berjalan berdampingan. Kalau kita sehat, tetapi kita nggak punya aktivitas ekonomi, maka kita juga tidak akan bisa produktif. Jadi kesehatan dan ekonomi ini harus berjalan bersama-sama. Nah, aspek kesehatan dan aspek ekonomi termasuk produktivitas kerja ini harus berjalan beriringan. Dan kita ketahui contohnya untuk di operasional pasar tradisional, apalagi kalau kita bicara mengenai pasar induk, dampak ekonomi itu bukan hanya di tempat sekitar. Dampak ekonomi itu bukan hanya di area pasar itu. Dampak ekonomi itu akan mempengaruhi operasional pasar mungkin seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kalau di pasar induk, nanti mungkin Bang Rikrik bisa menjelaskan lebih detail. Di pasar induk itu terjadi perpindahan barang dari hampir seluruh Indonesia. Contohnya Kramat Jati. Ternyata produk cabai yang datang di Kramat Jati itu ada yang dari Kupang. Kemudian ada yang dari Sumatera, dikirim ke Makassar, dikirim ke Sumatera, dan sebagainya. Pasar induk seringkali menjadi tempat transit daripada produk yang akan dijual oleh masyarakat. Nah, protokol kesehatan sendiri ini didesain untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Walaupun penularan virus SARS-CoV-2 ini masih sedang berlangsung. Jadi kita memasuki norma baru, operasional pasar berjalan, kebutuhan masyarakat tetap ada, stabilitas ekonomi tidak terganggu, tetapi kita tetap sehat dan produktif. Kita tetap
mampu untuk beraktivitas, kita tidak terganggu, kita tidak kena daripada penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, kita harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Implementasi, tetapi yang perlu kita ingat bahwa implementasi dari protokol kesehatan itu harus kita sesuaikan dengan jenis operasional kita masing-masing. Harus disesuaikan dengan jenis organisasi. Bagaimana organisasi itu beraktivitas, apa saja yang melibatkan organisasi itu dalam melakukan aktivitasnya, sehingga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah contohnya, itu sebenarnya sifatnya umum. Menggunakan masker itu umum. Tetapi masker yang seperti apa? Apakah masker kain, apakah masker medis, ataukah respirator N95? Yang menentukan jenis masker itu adalah operasional daripada organisasi itu. Kalau kita di masyarakat umum kita pakai masker kain, kalau ada di rumah sakit kita menggunakan masker bedah atau masker medis, sedangkan kalau melakukan tindakan yang aerosol, kita menggunakan masker N95. Sehingga protokol kesehatan yang disebutkan bahwa wajib menggunakan masker, itu harus diterjemahkan menjadi lebih detail, menjadi lebih dalam lagi, masker jenis apa. Nanti saya akan bicara banyak mengenai itu, karena kita bicara mengenai pengendalian risiko. Oke. Prinsip utama daripada pencegahan penularan COVID-19 ada dua. Pertama adalah prinsip pencegahan infeksi, berbasis pada pencegahan transmisi droplet, dan transmisi kontak. Transmisi kontak ada dua, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung kalau kita langsung kontak dengan yang terinfeksi, kontak tidak langsung melalui permukaan. Nah, ada saat ini yang sedang heboh didiskusikan mengenai transmisi udara. Dari KMK yang terbaru, keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru, terkait airborne ini belum ada banyak perubahan. Sedangkan untuk WHO, Badan Kesehatan Dunia, mereka sudah mulai menyinggung tentang transmisi udara, transmisi airborne. Tetapi tidak secara spesifik menyebutkan bahwa airborne ini adalah penyebab daripada terjadinya infeksi. Tetapi kombinasi antara airborne dengan transmisi droplet atau transmisi kontak. Saya nggak akan banyak tentang ini, tetapi yang penting, prinsip utama yang kedua adalah edukasi kesehatan, promosi kesehatan. Kita harus bisa meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat tentang kenapa kita harus mencegah penyakit ini. Bagaimana transmisi penyakit ini terjadi. Edukasi secanggihnya protokol kesehatan yang kita buat, kalau masyarakat tidak mengerti, masyarakat tidak tahu fungsinya untuk apa, maka itu tidak akan mampu laksana. Jadi edukasi kesehatan ini sangat penting untuk kita terapkan, sangat penting untuk kita lakukan kepada elemen masyarakat, termasuk kepada pedagang dan pembeli yang berada di kompleks pasar, yang melakukan aktivitasnya di pasar. Mereka harus tahu bagaimana transmisi penyakit itu terjadi, sehingga mereka bisa mencegah. Kita akan bicara nanti mengenai manajemen risiko. Tapi kalau kita lihat, apa sih risiko itu? Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu infeksi atau suatu penyakit atau suatu kecelakaan, contohnya banyak risiko. Tetapi risiko secara umum terdiri atas probabilitas dan konsekuensi. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya, sedangkan konsekuensi adalah dampak. Kalau kita bicara konsepnya COVID-19, probabilitas atau kemungkinan terjadinya itu terbagi atas dua, yaitu probabilitas terinfeksi atau kemungkinan orang itu terinfeksi, dan yang kedua jangan lupa, probabilitas atau kemungkinan orang itu menginfeksi orang lain. Karena kita tahu ada yang namanya asimptomatik. Orang tanpa gejala ada di situ. Jadi kita harus mengetahui bahwa kemungkinan terjadinya infeksi ada dua, probabilitas untuk terinfeksi dan probabilitas untuk menularkan. Probabilitas terinfeksi dan probabilitas menginfeksi. Kemudian risiko itu juga dipengaruhi oleh konsekuensi. Kalau yang kita tahu bahwa 60% konsekuensi atau dampak daripada COVID-19, 60% tanpa gejala, asimptomatik. 20% gejala ringan, hanya demam dikit, besoknya udah seger lagi. Tenggorokan agak sakit, batuk 1-2 hari, habis itu seger lagi. Tetapi ada 15% dan bahkan 5% itu yang sampai gejala berat dan kritis. Dan angka kematian, fatality rate daripada COVID-19 itu masih terus berlangsung, masih terus ada. Walaupun pada saat ini sudah jauh lebih baik, tetapi memang angka kematian itu pastinya akan dipengaruhi oleh peran daripada tenaga kesehatan dan fasilitas serta alat-alat yang tersedia. Jadi risiko terbagi atas risiko dipengaruhi oleh probabilitas dan konsekuensi. Nah,
Detailnya mungkin nanti akan bisa lihat di panduan yang sudah diterbitkan, tetapi program pengendalian infeksi COVID-19 berbasis manajemen risiko, karena kita bicara risiko menularkan dan risiko tertular harus kita putus rantainya. Nah, itu harus secara sistematis, itu harus secara spesifik untuk masing-masing operasional daripada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, pembentukan tim penanganan COVID-19 itu penting, itu harus, itu nggak boleh enggak. Jadi istilahnya gugus tugas di dalam organisasi itu harus ada. Tergantung besarnya organisasi, gugus tugas atau tim penanganan COVID-19 di dalam organisasi atau dalam perusahaan atau di dalam pasar, itu harus dibentuk. Walaupun banyak tergantung dari besarnya perusahaan, besarnya organisasi, tim penanganan COVID-19 ini bisa mungkin hanya 3 orang, hanya 4 orang, atau mungkin bisa 10, 15, tergantung daripada operasional perusahaan. Tetapi harus ada perwakilan dari masing-masing departemen atau divisi yang berada dalam organisasi tersebut. Tim penanganan COVID-19 di suatu organisasi tidak boleh hanya misalnya, bagian security aja yang jadi tim penanganan COVID. Nggak bisa. Apakah hanya bagian HSE, Safety Officer, petugas K3 saja yang menjadi tim penanganan COVID-19? Itu nggak bisa. Tim penanganan COVID-19 di suatu organisasi harus terdiri dari berbagai departemen atau divisi. Harus ada perwakilan. Kenapa? Karena infeksi COVID-19, dia tidak memilih-milih orang. Semua memiliki risiko yang sama, apalagi pada saat ini kita bicara tentang transmisi lokal, community transmission. Jadi kasus itu ada di sekitar kita. Dan pasar adalah salah satu tempat yang memiliki risiko spesifik karena operasionalnya. Nah, pembentukan tim penanganan COVID ini perlu untuk dilakukan dan harus segera dilakukan. Kalau sekarang seharusnya sebagian besar sudah ada, tetapi kalau belum ada, itu harus dibentuk. Walaupun hanya sekitar 2 atau 3 orang, mungkin 5 orang di dalam tim tersebut, tetapi itu harus dibentuk. Yang kedua adalah kita harus melakukan identifikasi dan stratifikasi tingkat risiko terjadinya infeksi. Ini yang penting. Dalam kita melakukan pengendalian risiko ini sangat penting. Identifikasi dan stratifikasi tingkat risiko terjadinya infeksi. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk melakukan pemetaan risiko terjadi penularan infeksi berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Pemetaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan area atau aktivitas kegiatan yang dilakukan. Contoh area adalah kalau di pasar misalnya area penjualan cabai, area penjualan ikan, area penjualan mungkin kelontong. Masing-masing memiliki risiko yang berbeda. Area penjualan cabai dia beda risikonya. Bagian ikan beda. Di bagian toko kelontong beda lagi risikonya dan mekanisme transmisi itu akan berbeda-beda. Penilaian risiko tersebut, setelah kita mendapatkan mapping, kita tingkatkan. Yang mana sih yang di dalam area kita ini, area organisasi atau operasional kita yang memiliki risiko paling tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Kalau kita sudah mendapatkan pemetaan tersebut, maka kita sudah bisa mulai melakukan intervensi atau pengendalian. Yang kedua, yang masih selanjutnya, setelah kita melakukan pengelompokan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadi infeksi, maka kita harus mempertimbangkan dalam kita melakukan stratifikasi, identifikasi adalah kontak fisik. Kalau di pasar kita tahu bahwa menjaga jarak 1 meter itu sangat tricky. Itu akan sangat susah. Menjaga jarak 1 meter itu akan sangat susah. Tergantung juga pasarnya dan jam-jamnya, tetapi itu akan sangat susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan, itu mungkin dilakukan. Kemudian, kontak fisik juga ini dipengaruhi oleh pergerakan manusia. Kalau kita tahu di pasar, dia nggak ada jalur. Kanan kiri nyebrang orang mau lalu lalang itu akan sangat aktif sekali sehingga kita mencegah terjadinya kontak fisik, menjaga jarak 1 meter itu memang susah. Kemudian aktivitas proses jual beli yang dilakukan sendiri itu mulai dari apakah pembayaran sudah bisa secara cashless, non tunai, itu juga sangat tricky, sangat susah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Di sini kita akan melihat bagaimana pengendalian itu bisa kita lakukan. Kemudian adanya pajanan khusus di lokasi. Pajanan khusus yang saya sebutkan tadi contohnya pedagang cabai atau bawang merah yang pernah ke pasar mungkin paham. Tiap kali dia masuk di kawasan penjualan cabai atau bawang merah, dia akan bersin. Orang baru datang ke pasar pasti bersin. Orang yang sudah lama, bahkan si penjual cabai bawang merah pun, kalau dia baru habis buka cabainya, itu pasti dia akan bersin. Dan pada saat bersin, pada saat manusia bersin, manusia akan melemparkan droplet ke udara. Kalau tidak pakai masker, itu
risiko untuk penularan akan lebih tinggi lagi. Kalau sudah pakai masker dengan force daripada kita bersin, itu risiko penularan masih akan tetap ada. Apalagi kalau misalnya ada yang lewat tanpa menggunakan masker dan tiba-tiba bersin. Pada saat dia sedang melewati area itu, dia merasa hidungnya gatal, pedas, dia bersinnya pas di depan dia ada orang lain lagi yang sedang jalan. Seperti itu. Kemudian luas ruangan dan sistem sirkulasi terhadap jumlah pengunjung. Jadi perbandingan antara luas ruangan dan sistem sirkulasi itu sangat penting. Tadi saya sempat sampaikan mengenai Badan Kesehatan Dunia menyinggung mengenai airborne. Jadi dari Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa risiko airborne itu akan lebih tinggi pada daerah yang padat pengunjung, padat manusianya, kemudian sistem ventilasinya jelek. Ini yang harus kita modifikasi karena pasti pasar itu pasti akan padat. Kalau kita tidak bisa meminimalisir aliran manusia, pergerakan manusia di dalam, kita tidak bisa mengendalikan terlalu signifikan, maka kita harus melihat kemungkinan yang lain, yaitu kita melakukan modifikasi dari sistem sirkulasi. Oke. Yang ketiga, program pengendalian yang harus kita lakukan, ini harus secara sistematis dilakukan. Dilakukan berdasarkan, kita harus melakukan pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang telah disusun. Jadi kalau tadi kita sudah ada pemetaan, daerah area A, operasional A, itu memiliki tingkat risiko tinggi. Maka area itu yang harus kita fokus lebih dahulu. Karena dengan kita menurunkan tingkat risiko tinggi menjadi sedang atau rendah, kita akan mencegah penularan terjadinya infeksi di tempat tersebut. Yang keempat, harus ada sistem pelaporan. Kalau ada pembeli yang kemudian terinfeksi, atau ada pembeli, contohnya yang mengalami sakit, atau ada pedagang yang sedang sakit, kemana harus lapor? Kalau di perusahaan-perusahaan gampang, perusahaan itu punya dokter perusahaan. Di pasar, kemana mereka harus lapor? Yang pasti adalah ke sistem kesehatan setempat, ke puskesmas contohnya. Tetapi apakah sudah ada jalur komunikasinya? Kalau ada kasus yang terjadi, apakah sudah bisa untuk dihubungi? Nah, sistem pelaporan serta tindak lanjut ini harus kita sesuaikan dengan KMK yang terbaru, Keputusan Menteri Kesehatan yang nomor 413 tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 atau yang kita kenal dengan revisi kelima. Itu belum lama diterbitkan, baru sekitar 3-4 hari yang lalu. Di sini kita sudah tidak bicara lagi mengenai kasus OTG, ODP, PDP, tapi kita sudah bicara tentang suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, dan seterusnya. Itu mungkin akan nanti perlu dikoordinasikan sehingga sistem pelaporan itu kita harus kombinasikan dengan memang fasilitas kesehatan setempat, apakah itu di puskesmas atau fasilitas kesehatan swasta, tergantung daripada area operasional atau daripada manajemen di tempat pasar tersebut contohnya. Yang kelima, kita harus melakukan evaluasi program pengendalian yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini sangat penting. Evaluasi yang perlu kita lihat aspek-aspek diantaranya adalah kepatuhan pelaksanaan protokol yang sudah kita susun. Yang kedua adalah ketersediaan dan kondisi dari fasilitas penunjang. Contohnya, wajib cuci tangan. Oke, wajib cuci tangan, fasilitas cuci tangannya ada nggak? Jumlahnya cukup nggak? Untuk luas pasar segini, harus berapa fasilitas cuci tangan yang kita sediakan? Di titik mana saja harus kita meletakkan fasilitas cuci tangan tersebut? Itu kita jawab berdasarkan langkah 2 dan 3 yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Setelah kita melakukan identifikasi risiko, kita akan tahu bahwa ternyata fasilitas cuci tangan itu sebaiknya dilakukan di area tersebut daripada pasar. Pada aktivitas ini kita harus menyediakan fasilitas cuci tangan. Selanjutnya kita tinggal mengevaluasi apakah fasilitas cuci tangannya itu masih berfungsi atau tidak. Sabunnya ada nggak atau cuma air doang. Kerannya masih berfungsi nggak, itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini yang bagian kedua daripada protokol daripada kertas kerja kita adalah implementasi protokol kesehatan pada pasar tradisional atau pasar umum. Nah, pasar tradisional, saya akan secara highlight aja tentang pasar tradisional, saya nggak akan detail karena saya tidak di situ untuk pembahasan saat ini. Pasar tradisional umumnya muncul dari kebutuhan masyarakat umum. Jadi kalau kita menutup pasar, kebutuhan masyarakat umum itu akan terganggu, tergantung besarnya pasar. Kalau dia pasarnya pasar kecil, pasar kaget, mungkin masyarakat yang terganggu itu sedikit. Bagaimana kalau terjadinya ini di pasar yang sifatnya pasar induk, contohnya Kramat Jati. Kalau sampai Kramat Jati ditutup, bukan hanya warga Jakarta yang akan mengalami kesulitan. Warga-warga di provinsi lain itu akan mengalami permasalahan suplai daripada bahan baku, pengiriman dan pembelian.
Dan umumnya pasar itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kritikal banget kita untuk melakukan pengendalian di pasar. Karena pasar itu dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, terjadi aktivitas tawar-menawar. Biasanya di pasar itu ada aktivitas tawar-menawar. Harga itu nggak pernah fix. Kalau kita ketahui, resiko penularan terjadi saat kita bernafas, saat kita bicara, saat kita bernyanyi, berteriak, batuk, bersin. Bernafas kita nggak mungkin, kita harus bernafas terus. Kita pakai masker, itu sudah oke. Tetapi proses tawar-menawar ini, itu membuat kita harus ngomong. Pada saat kita ngomong, kadang-kadang karena kita belum terbiasa menggunakan masker, akhirnya maskernya dibuka, maskernya dilepas, supaya si pembeli atau si penjual bisa dengar apa sih yang dia bilang, apalagi pasar kan berisik, ribut. Kita nggak akan bisa mungkin mendengar, jadi akhirnya masker dibuka. Nah, aktivitas tawar-menawar antara pembeli dan penjual ini memiliki risiko, meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Dan umumnya pasar itu memiliki pengelola. Pasar pasti akan ada pengelola. Kemudian dari segi bangunan pasar sangat bervariasi. Ada yang permanen, sudah menggunakan gedungnya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, ada yang pakai sistem sirkulasi AC, ada yang tidak, dan sebagainya. Ada bahkan yang tidak permanen, hanya tenda. Pasar kaget contohnya, itu hanya tenda. Tetapi walaupun dia sifatnya pasar kaget, pasti akan ada pengelola pasar. Selanjutnya, langkah-langkah. Tadi sudah disebutkan, bentuk tim. Kalau kita mau melakukan penyusunan dokumen pengendalian infeksi dan protokol di lingkungan pasar, kita harus melakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Ingat pada topik ini saya menyebutkan terpisah penyusunan dokumen pengendalian infeksi dan protokol kesehatan. Kenapa? Dokumen pengendalian infeksi dan protokol kesehatan berbeda. Protokol kesehatan itu adalah bagian daripada dokumen pengendalian infeksi. Protokol kesehatan tidak bisa jalan sendiri. Sedangkan dokumen pengendalian infeksi, salah satu item produknya adalah protokol kesehatan di lingkungan. Yang pertama, bentuk tim. Kalau di pasar mungkin kita perlu melibatkan pengurus pasar, pasti pengurus pasar yang memulai menginisiasi. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Puskesmas atau Dinkes. Kemudian mungkin dengan dinas kebersihan, karena kita akan memastikan bahwa lingkungan pasar itu harus bersih, harus rapi. Kemudian kita akan melakukan berbagai proses desinfeksi pada kasus-kasus tertentu. Kemudian yang kedua kita melakukan identifikasi risiko dan stratifikasi. Yang ketiga kita melakukan program pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko tadi. Setelah ditemukan kawasan A, risiko tinggi, kita harus turunkan dia ke sedang atau rendah. Nanti akan ada tentang contoh daripada identifikasi risiko. Oke, saya pindah ke slide berikutnya. Yang keempat, jangan lupa sistem pelaporan seperti yang tadi, sistematis, ini mengulang, tapi ini implementasinya di pasar. Contohnya pedagang atau pembeli yang ditemukan dalam keadaan sakit harus segera dilaporkan. Pertanyaannya, siapa yang mau melaporkan? Terus mau dibawa kemana? Apakah langsung ke puskesmas, ataukah di pasar itu mungkin ada ruang P3K, tempat di mana sebelum tim kesehatan dari puskesmas datang atau mobilnya tersedia, yang bersangkutan kita istirahatkan dulu di ruangan tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi program. Mulai dari kepatuhan pembeli dan pedagang menerapkan protokol kesehatan, fungsionalitas program pengendalian yang dilakukan, masukan atau keluhan daripada pembeli maupun pedagang. Contohnya, kita bikin pembatasan orang masuk. Nggak boleh di dalam kawasan pasar, nggak boleh lebih dari 100 orang contohnya. Ternyata yang antri di belakang ada 300 orang. Banyak banget yang nggak bisa masuk, akhirnya mereka tidak bisa melakukan aktivitas di pasar. Itu yang harus kita evaluasi. Ada keluhan nggak dari para pembeli maupun pedagang? Atau contohnya, kita melakukan suatu program pengendalian, akhirnya pedagang jadi susah untuk jualan barang. Misalnya dilarang jualan di selasar, di gang-gang, karena harus di dalam area tenannya dia. Akhirnya pedagangnya susah untuk jualan. Itu yang kita harus evaluasi, sesuaikan dengan kondisi. Nah, ini contohnya. Implementasi protokol kesehatan pada pasar tradisional, kita melakukan identifikasi dan stratifikasi. Identifikasi contohnya adalah gerbang masuk hanya 1 orang. Gerbang masuk orang hanya ada 1 gerbang untuk keluar dan masuk. Stratifikasinya tingkat risikonya tinggi. Kenapa? Orang akan numpuk di situ. Yang kedua, area penjualan cabai dan bawang merah. Terdapat aroma pedas dari cabai dan bawang merah yang memicu terjadinya bersin atau batuk. Risikonya apa? Risikonya tinggi. Risiko akan tertular itu menjadi tinggi saat orang bersin dan batuk. Yang ketiga, transaksi jual beli secara tunai.
melalui uang, kita bicara mengenai transmisi kontak tidak langsung. Itu dilakukan pasti di seluruh area pasar. Tetapi tingkat risikonya apa? Apakah tinggi? Enggak, dia sedang. Karena walaupun kita terkontaminasi tangan kita, belum tentu kita terinfeksi kalau kita rajin cuci tangan. Seperti itu. Program pengendalian apa yang perlu kita lakukan untuk menekan tingkat risiko tersebut? Contohnya ya, gerbang masuk orang, solusinya gerbang masuk kita nggak bisa tambah lagi contohnya. Kita nggak bisa bikin gerbang masuk atau gerbang keluar dengan pintu gerbang yang terpisah. Karena hanya ada satu gerbang. Ya sudah, satu gerbang itu kita pisahkan alur keluar masuk. Jadi yang masuk misalnya lewat kiri, yang keluarnya sisi kanan. Seperti itu. Jadi kita bikin pembatas di tengah supaya orang masuk dan keluar tidak tabrak-tabrakan. Kalau pas dia lagi tabrak-tabrakan, dia ketemu dengan orang lain dan orang di depannya dia batuk atau bersin, maka dia akan memiliki resiko untuk terinfeksi. Yang kemudian area penjualan cabai dan bawang merah. Di situ ada pajanan dari suatu zat daripada cabai yang menyebabkan bersin. Berarti penjual itu sebaiknya menggunakan face shield, pelindung wajah. Yang kemudian minimalisasi tawar-menawar. Semakin lama pembeli berada di area cabai dan bawang merah, resiko dia untuk bersin itu akan semakin tinggi. Setelah dia bersin, biasanya dia pegang hidung. Biasanya dia kucek-kucek hidungnya. Sehingga resiko terinfeksi juga makin tinggi. Dan menginfeksi tentunya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sirkulasi, khususnya di daerah penjualan cabai dan bawang merah. Kita tahu bahwa zat daripada yang menyebabkan bersin di area penjualan cabai dan bawang merah itu memang akan ada dengan produk. Kita nggak bisa untuk menghilangkan zat itu, kita nggak bisa eliminasi. Tetapi kalau kita meningkatkan sirkulasi, misalnya menggunakan exhaust di bagian, menambahkan exhaust di bagian atap daripada bangunan, maka pergantian udara itu akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, sehingga resiko untuk terjadi bersin semakin rendah. Kemudian yang ketiga, transaksi jual-beli secara tunai dilakukan di seluruh area pasar. Mendorong pembayaran secara non-tunai PR berat. Apalagi kalau kita konteksnya pasar. Pembayaran non-tunai menggunakan sistem pembayaran gateway itu akan susah. Pakai barcode pun itu akan susah, karena kita bicara masyarakat secara umum. Tapi yang perlu kita lakukan, kalau kita bicara transaksi secara tunai, berarti akan ada kontak fisik, kontak tidak langsung dengan uang dan tangan mungkin. Kita harus sediakan fasilitas cuci tangan. Jadi, di tempat di mana terjadi aktivitas yang tertinggi, jual beli, biasanya kalau pasar itu ada lotnya. Misalnya, pasar A banyak terjadi aktivitas jual beli itu di daerah kelontong. Pasar B di bagian ikan, contohnya. Kita identifikasi itu. Di daerah yang terjadi transaksi paling tinggi, kita banyakin fasilitas cuci tangan di situ. Sehingga customer, penjual, pembeli itu dengan mudah untuk cuci tangan. Dan jangan lupa kita melakukan edukasi. Program pengendalian yang telah disusun harus diterapkan bersama-sama dengan protokol kesehatan, dan kita harus melakukan edukasi. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi risiko-risikonya, kalau kita sudah mengidentifikasi resikonya, kita kombinasikan itu dengan protokol kesehatan. Contohnya, ini yang umum ya, melakukan pengukuran suhu, walaupun efektivitasnya rendah, tetapi itu yang bisa kita lakukan. Memastikan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer tersedia di pasar untuk penjual dan pembeli, di pintu masuk maupun pintu keluar, atau di tempat lain yang terjadi aktivitas transaksi paling tinggi. Wajib menggunakan masker kain, masker menutupi hidung dan dagu, dan perlu ada edukasi di sini tentang penggunaan masker. Mengimbau pedagang dan pembeli yang dalam keadaan sakit tetap berada di rumah, dan kalau mereka sampai di tempat kerja dan sedang sakit, kita ada line komunikasinya. Dan selanjutnya protokol kesehatan ini bisa kita lihat nanti di panduan yang sudah dibuat, di kertas kerja yang sudah dipublish oleh Policy Center Iluni UI. Terima kasih banyak. Demikian dari saya, Mas Heru. Iya, sangat menarik ya dok ya, membuat kita memiliki sudut pandang baru terhadap protokol kesehatan di pasar khususnya. Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, dari perlunya kita mengidentifikasi faktor resiko apa saja yang terjadi di pasar, untuk kemudian kita melakukan pemetaan atau zoning area-area mana yang memiliki resiko ringan, sedang maupun tinggi. Untuk kemudian kita melakukan sesuatu implementasi yang nanti akan menimbulkan pertanyaan yang selama ini memang belum ada mungkin ya. Jika terjadi kasus atau ada suspek, akan dilaporkan kemana hingga nanti adanya evaluasi. Nah,
Dari catatan-catatan itu telah kita buat dan kita rangkum dalam satu kertas kerja dari pedoman kesehatan, protokol kesehatan di pasar. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bang Riki Rizkiana dari PD Pasar Jaya untuk memaparkan materi atau memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi telah Dr. Yitro Wilar sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kolega saya Pak Andre Rahadian, ya, teman di SMA juga, teman kuliah juga. Cuma sekarang ya, beliau mendapat posisi yang luar biasa ya, untuk pengabdian, dan buat teman-teman semua ya di sini yang hadir, terima kasih. Pertama kali saya sampaikan terima kasih banyak karena concern dari teman-teman ke yang memang itulah yang kemudian menjadi harapan kita semua ya, bahwa pasar sebagai tempat kita atau tempat banyak orang berinteraksi ya, memang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang ada, dan memang itu tidak bisa dilakukan hanya oleh manajemen pasar Jaya saja ya dalam konteks area Jakarta, tapi memang mesti menjadi gerakan kita bersama, mesti jadi perhatian kita bersama. Maka forum ini luar biasa, kami apresiasi. Nah, barangkali nanti hasil dari kertas kerja ini juga jika berkenan bisa disosialisasi juga di kalangan internal kami ya, seluruh jajaran direksi dan seluruh jajaran manajemen ya. Secara tidak langsung saya secara informal mengundang dulu ya buat tim dari ILUNI UI untuk bisa segera mempersiapkan diri apa namanya. Mohon maaf Bang, suaranya mungkin agak masih kurang begitu jelas. Jadi secara informal saya mengundang teman-teman dari Policy Center ya UI untuk kemudian presentasi nanti di kalangan internal kami di Pasar Jaya ya, kepada jajaran direksi, kepada jajaran manajemen dan kepada seluruh stakeholders yang ada di pasar nanti gitu. Hasil apa yang kemudian dicapai selama ini buat saya. Sebetulnya ada bahan yang disayangkan, tadi saya sudah coba cek kepada Pak Heru, harus dikirim kemana ininya presentasinya. Saya agak gaptek tapi saya coba lakukan dulu saya harus buka email dulu barangkali ini. Ini udah. Ya ini. Siap. Ya, Bang. Baik, barangkali sebagai pengantar saya ingin menyampaikan dulu bahwa entah bagaimana, entah ini jalan Allah begitu barangkali ini. Sebetulnya kami sudah mulai melakukan apa yang kita sebut sebagai gerakan pasar bersih sehat ya. Itu kami sudah canangkan gerakan ini dari tahun 2019 awal. Jadi maksudnya kita buka lembaran tahun 2019 waktu itu dengan program pasar bersih sehat. Pengangkatan saya sebagai ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya itu kira-kira bulan Oktober 2018, Oktober November begitu ya. Nah, pada saat itu pun saya ketika ditanya ini ngapain lawyer masuk ke pasar gitu ya, apa mau jadi preman pasar atau bagaimana, saya bilang bukan saya mau jadi preman pasar, tapi saya coba untuk simple aja keinginan saya ya. Pada saat itu saya sampaikan ke panitia seleksi Dewan Pengawas Pasar Jaya, saya bilang saya hanya ingin membersihkan pasar. Nah, dengan caranya apa ya, saya orang hukum ya, saya lawyer ya,
yang paling penting dalam konteks ini adalah penegakan atau enforcement dari aturan-aturan yang ada. Saya percaya bahwa aturan mengenai ketertiban, kebersihan, kesehatan itu pasti sudah, ya. Namun mungkin enforcement-nya yang bermasalah, gitu ya. Berangkat dari sisi itu, saya bilang ya saya berharap bisa memiliki peranan di Pasar Jaya, yang salah satunya untuk memperbaiki dari sisi regulasi kesehatannya, dari sisi regulasi kebersihannya dan sebagainya, ya, dan kemudian ikut terlibat di dalam proses enforcement dari itu semua. Nah, setelah kemudian saya pelajari di awal di akhir 2018, ya, ternyata saya menemukan satu satu pemikiran, gitu ya, bagaimana kemudian kita coba untuk men-speed up proses kebersihan, kesehatan, dan ketertiban sebuah pasar. Terus terang saya mengambil inspirasinya dari keberhasilan Pak Jona dalam menata stasiun-stasiun kereta, ya. Nah, saya terlalu tak detailnya, tapi yang saya dengar misalnya Pak Jona sangat keras, sangat kuat sekali di dalam penerapan kedisiplinan dari kepala pasar di dalam investasi dari peraturan kebersihan dan kesehatan stasiun-stasiun yang ada. Ya, tulus saja kinerjanya dikaitkan dengan enforcement-nya, maka kepala stasiun akan diganti. Ya, sehingga yang tadinya kepala stasiun barangkali juga duduk main saja, gitu ya, sekali-sekali ngobrol dengan preman, gitu ya, ya pada akhirnya harus beranjak, harus melakukan segala macamnya, sampai mungkin dalam arti tidak ada waktu untuk lay-lay, ya, tidak ada waktu untuk ini, dia akan lakukan secara by the book. Nah, maka dari itu kemudian program pasar bersih sehat kami di Pasar Jaya waktu itu kemudian kami follow up dengan mulai bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Ya. Nah, waktu itu saya sendiri yang pergi ke kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, diskusi, ya, dengan Ibu Jakianis, ya, dan kalau nggak salah Profesor Bambang, ya. Nah, pada saat itu saya sudah menyampaikan, ya, bahwa kami punya program pasar bersih sehat dan kami ingin membangun atau membuat yang namanya indeks pasar bersih sehat. Ya. Kenapa saya membutuhkan kenapa Pasar Jaya membutuhkan indeks pasar bersih sehat? Nah, justru itulah yang kemudian akan menjadi titik parameter dari evaluasi kinerja dari manajemen pasar. Ya, jadi dengan adanya parameter indeks itu, ya, kita akan lihat, ya, bagaimana prestasi para kepala pasar itu di dalam memelihara kebersihan dan kesehatan sebuah pasar. Ya. Nah, ini yang kemudian kami coba untuk bangun, dan kita tahu bersama bahwa kalau dari sisi parameter kelengkapan infrastruktur pasar, maka sudah ada yang namanya pasar SNI atau SNI pasar, ya. SNI pasar itu hanya mengenai kelengkapan infrastruktur. Jadi misalnya pasar harus ada toiletnya, pasar harus bagaimana dan sebagainya, itu hanya dari sisi kelengkapan infrastruktur. Namun barangkali ke depan saya kira SNI pasar mesti diadjust lagi dengan kearifan baru. Ya, kalau teman-teman bilangnya kenormalan baru, kalau saya kearifan baru, ya, dari apa yang kemudian kita lihat ke depan, ya, pasca pandemi ini. Nah, ini mesti di-adjust barangkali mengenai SNI pasar, dan kemudian juga namun dalam kondisi ini belum pada ya, belum kepada aspek kualitas. Maka dari itu dengan adanya nanti indeks pasar bersih ini akan terukur
ya kualitas dari infrastruktur yang ada, ya dari sisi kesehatan, kebersihan dan sebagainya, ketertiban dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita susun, sudah selesai, dan pada tahap ini kami sudah melakukan beberapa piloting, ya, tinggal kemudian kami menunggu untuk diluncurkan oleh Pak Gubernur dalam waktu dekat. Harapannya indeks pasar bersih saat ini ada parameter tadi, kepala pasar di dalam penegakan aturan tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, ketika misalnya satu kepala pasar tidak memenuhi indeks pasar bersih saat itu, ya tidak istilahnya IPK-nya naik, maka yang dia akan dapatkan adalah demosi. Tapi kalau ketika indeksnya meningkat, ya maka kemungkinan dia akan dapat promosi. Jadi ada sistem di dalam proses penegakannya. Nah, insya Allah saya optimis ya bahwa dengan adanya program pasar bersih sehat ini, kita bisa mencapai satu kualitas kebersihan dari pasar yang bisa kita capai nanti ke depan. Nah, itu dari sisi upaya yang kita lakukan dari tahun 2019 ya, yaitu dengan adanya program bersih dan sehat. Namun saya kira satu hal yang kita tidak bisa dinaik ya ke depannya adalah dikaitkan dengan kearifan baru ini nanti adalah bahwa ada peranan teknologi ya di dalam sebetulnya meningkatkan efisiensi kegiatan pasar dan efektivitas kegiatan pasar. Nah, peranan teknologi ini sendiri ya ini sebetulnya kita sudah berbalik berdiskusi dengan banyak pihak gitu ya, dikaitkan bagaimana misalnya penerapan cashless dan sebagainya. Nah, ada beberapa fintech coba untuk membantu, tapi seringkali mereka gitap karena lagi ini masalah pembukaan culture. Jadi memang mesti banyak bersabar gitu ya untuk untuk seluruh pihak di dalam membantu teman-teman kita di pasar. Ini satu hal yang saya seringkali membuat saya kemudian sangat termotivasi ya, bahwa kalau kita masuk ke dalam pasar itu ya seperti melihat dunia yang lain gitu ya, dunia yang lain atau dunia yang seolah-olah sangat tertinggal dari peradaban gitu loh menurut saya begitu ya, pola-pola yang ada, fasilitas dan sebagainya. Seringkali di Jakarta aja masih banyak yang seperti itu ya, dari sepatu di pasar yang kita punya. Nah, apalagi daerah lain gitu ya. Ini yang kalau menurut saya soal dagang ini belum bisa memperoleh kemerdekaannya gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini saya coba untuk memperbaiki segala macam fasilitas dan kemudian tingkat kualitas dari fasilitas di pasar itu ya sebetulnya salah satunya nyatanya untuk memerdekakan mereka dari kekumuhan, dari lingkungan yang tidak sehat. Maka balik lagi ke peranan teknologi. Ya, nah, di dalam peranan teknologi ini kita coba ya setidaknya dalam waktu yang sudah dalam waktu kemarin yang belum lama ini kami sudah mulai setidaknya kita sudah mengumpulkan HP pedagang. Jadi kita clustering misalnya pedagang daging di pasar sana, ya ini segala macam. Itu masih dalam proses yang sederhana itu. Untuk sementara ini kita terus menggunakan dan kemudian kita coba untuk membuat infrastruktur teknologi pasar yang lebih baik lagi. Seperti misalkan sebetulnya yang sekarang lagi ongoing itu salah satunya yang kita lakukan adalah bersama dengan perusahaan logistik, dengan perusahaan logistik online dan sebagainya untuk transaksi cashless dan transaksi pengantaran delivery dan sebagainya. Kemudian di sisi lain kami juga coba untuk menyambungkan antara perbankan ya dengan para pedagang di pasar melalui program KUR-nya, kredit usaha rakyat, dengan tidak kemudian ada
aktivitas dari orang perbankan harus hadir di situ menggunakan platform. Begitu pula dari sisi hubungan dengan distributornya dan sebagainya. Ini yang kita terus coba untuk sempurnakan. Kemudian catatan juga yang saya juga lakukan gitu, atau saya ingatkan pada pihak manajemen adalah pembangunan pasar baru nanti, ya. Karena ada contohnya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan revitalisasi 21 pasar. Dan 21 pasar ini, ya, saya berharap itu harus menjadi pasar yang apa namanya istilahnya anti-COVID-19 friendly, gitu ya. Nah, jadi segala macam terukur dengan baik. Nah, mungkin teman-teman nanti dari diskusi yang sekarang misalnya bisa beranjak dengan pada diskusi dengan pihak teman-teman dari arsitektur, dari apa namanya kalangan sipil gitu ya, untuk juga menghasilkan satu model misalnya bangunan yang anti COVID-19 friendly, ya, terus memiliki compliance terhadap itu semua. Nah, ya tadi dalam waktu dekat ini kita akan membangun 21 pasar, merevitalisasi 21 pasar yang ini akan lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena tidak hanya pasar, tetapi akan ada hunian di atasnya. Nah, ini yang akan semakin apa namanya akan semakin tinggi apa namanya intensitas lalu lintas dari manusia yang ada di situ dan tinggal di situ. Ya, nah ini yang kemudian juga saya kira jadi PR kita bersama gitu ya, bagaimana menciptakan infrastruktur atau pasar yang lebih baik lagi di dalam konteks ke depan. Yang jelas pastinya pasca pandemi ini apapun Pak ya, memang apapun kita pasti harus melihat perspektif kesehatan. Ya bahkan mohon maaf misalnya desainer baju pun akan harus juga punya mindset bahwa gimana saya bisa menciptakan baju yang indah tapi sehat dan sebagainya. Maka dari itu ini adalah satu keniscayaan bahwa semua aspek termasuk nanti bangunan di pasar pun harus juga memiliki apa namanya menyesuaikan dengan kearifan baru yang ada ke depan nanti. Jadi saya sudah ingatkan, jadi kalau yang sekarang sudah didesain pasar, saya minta dievaluasi ya oleh manajemen ya untuk bisa menyesuaikan ya sehingga hal apa namanya bisa kemudian lebih baik lagi. Nah, untuk apa namanya untuk yang sekarang sudah ada ya atau yang baru selesai dibangun ya dan kemudian juga sedang dioperasikan gitu ya. Nah, kita ada upaya-upaya yang kita lakukan yang kalau berkenan tolong kembali ke halaman pertama dari slide yang ada. Ya, oke. Jadi, nah ini adalah kondisi yang kita apa namanya yang kita sudah lakukan. Jadi apa yang kita melakukan tes rapid dan swab ya di pasar memang belum terlalu banyak begitu. Setidaknya kita fokus kepada para pedagang ya. Pengunjung ini luar biasa masih banyak begitu ya. Karena sebelum pandemi saja dari setiap pasar rata-rata orang keluar masuk sekitar 3.000 orang begitu ya. Nah, ini apa namanya hasil dari pengetesan kita lakukan ya cukup baik dari sisi apa namanya hasilnya ya 75% ya, tapi mungkin teman-teman yang bisa menjustifikasi apa kebaikan dari data ini. Selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini adalah area pasar. Kita ada 148 pasar di Jakarta ini yang beroperasi dari 153 titik sebetulnya. Ya, ada beberapa pasar yang sudah tidak berfungsi, sudah kita rubuhkan untuk persiapan dilakukan pembangunan kembali. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa ya upaya yang kita lakukan ya. Pertama sosialisasi ya kepada para pedagang ya seharusnya mungkin
harusnya ada lebih banyak teknologi yang yang berperan di sini terhadap sosialisasinya, ya. Namun ya kita coba juga untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan accessibility dari teknologi dengan membuat berbagai macam sosialisasi dalam bentuk spanduk dan sebagainya. Lanjut. Kita juga ada bekerja sama juga dengan media ruangan gitu ya, untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi terkait dengan masalah ini. Lanjut. Nah di sini ada juga kita berkonsultasi juga ya, ini salah satu contoh dari konsultasi dengan pihak molekul komunikasi ya. Terus kemudian lanjut. Nah ini adalah proses ya dari protokol kesehatan yang kita lakukan gitu ya. Ada beberapa sosialisasi yang kita berikan dari sisi penampakan gambar gitu ya di beberapa ini. Lanjut. Di sini kita juga mulai memasang lapis mika di area los, terutama area los basah begitu ya. Nah, barangkali yang salah satu yang tadi disampaikan concern di di los bawang dan cabai, barangkali ini memang ya kita harus juga memasang model lapis mika seperti ini gitu ya. Yang barangkali harusnya lebih baik lagi begitu ya. Oke, lanjut. Ini proses dari penerapan physical distancing yang ada di fasilitas pasar gitu. Lanjut. Nah, ini protokol COVID-19 di pasar ya. Jadi ini yang kemudian kita laksanakan. More or less hampir sama dengan apa yang dianjurkan gitu. Nah, jadi salah satu yang kita terapkan, salah satu yang ya dibilang ya inovasi atau ya setidaknya salah satu cara yang kita coba untuk dilakukan adalah seperti misalnya penerapan ganjil genap ya bagi pedagang. Jadi ganjil genap itu ya itu disesuaikan dengan nomor kiosnya. Jadi misalnya di tanggal genap ya hanya kios dengan bernomor genap yang kemudian bisa beroperasi. Itu salah satu bagian dari membuat kejarangan di dalam jarak di antara satu los dengan los yang lain. Terus kemudian ada pembentukan operasional pasar kita batasi ya 6 sampai 14 ya. Yang sebelumnya barangkali 6 sampai jam 4 begitu ya. Jam 6 sampai jam 4, sekarang 14. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jadwal penyemprotan disinfektan di pasar. Nah, perlu disampaikan dalam hal ini ada upaya kita, misalkan katakanlah ada terindikasi di satu pasar ada yang terjangkit atau yang kemudian terkena COVID-19. Maka bisa jadi kalau kita melihat katakanlah tingkat resiko yang ada gitu ya, biasanya kita tutup ya, pasar itu kita tutup untuk 1-2 hari, kita lakukan penyemprotan secara masif di pasar itu ya, baru kemudian kita buka setelah kita meyakini bahwa penyemprotan sudah dilakukan dari kemungkinan virus yang masih ada. Lanjut. Ini dokumentasi penyemprotannya gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, jadi kita sudah mulai bekerja sama ya dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI terutama untuk program pasar bersih sehat. Ya kita masih harus memperbaiki ya, saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk nanti kita diskusi khusus misalkan tentang indeks pasar bersih sehat ini, karena menurut Kementerian Perdagangan pun
Ini baru pertama kali di Indonesia ya adanya indeks pasar bersih sehat ini, dan mudah-mudahan kalau ini indeks ini kemudian kita sesuaikan dengan dengan kearifan baru ke depan ya, maka kita bisa lebih sesuai nantinya ya. Nah, ini perlu diskusi khusus untuk lebih menyempurnakan indeks pasar bersih sehat ini. Lanjut. Nah, ini piloting atau beberapa pasar yang kemudian kita jadikan sebagai sampel dulu untuk membuat setidaknya memberikan kepada mereka referensi mengenai titik titik mulainya dari mana mereka ya untuk bisa meningkatkan indeks itu. Lanjut. Oke, saya kira demikian tanggapan untuk pemaparan kami dari pihak Pasar Jaya. Masih banyak tugas yang kita harus lakukan, masih banyak kekurangan yang kita perlu tutupi bersama. Namun dukungan dari teman-teman kami harapkan, dukungan dari seluruh pihak stakeholders ya sangat kami butuhkan untuk kita bersama untuk kepentingan sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rikrik, sangat informatif sajian pemaparan data dan materinya. Jadi ke depan akan ada 21 pasar yang akan direvitalisasi sesuai dengan kaidah protokol kesehatan gitu ya. Ya. Bang. Lalu saya juga mencatat sini ada 6.624 yang telah dilakukan pemeriksaan untuk kemudian nanti bisa dikombinasikan dengan pemetaan. Kemudian yang hal yang baru itu justru saya baru tahu bahkan ada indeks pasar bersih dan sehat. Ini menjadi bisa menjadi tindak lanjut kita untuk berkolaborasi untuk bisa melakukan penilaian ini secara terus-menerus dan juga memberikan pengawasan terhadap pasar-pasar gitu, Bang. Baik, telah bersama kita Prof. Wiku Adhisa Smito. Belum muncul ya, Mas Devan? Diskusi selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Prof. Wiku. Selamat datang, Prof. Wiku. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini tadi mungkin background suaranya masuk semuanya ya, karena saya banyak kerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Baik, terima kasih atas undangannya. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting kaitannya dengan produk protokol tentang kebiasaan baru dari ILUNI. Saya ingin menyampaikan slides yang bisa menggambarkan tentang kaitannya dengan target lah kalau boleh saya sampaikan. Saya mau share screen dulu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, adaptasi kebiasaan baru dan ketahanan kesehatan masyarakat. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa setiap awal minggu kita menyampaikan tentang pemetaan zonasi risiko daerah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan kita sekarang jadwalkan setiap hari Selasa seperti kemarin kita sampaikan pada publik. Ini sekedar untuk menjadi target mungkin ya untuk semua upaya perubahan perilaku yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari peta zonasi risiko yang ada di kemarin, itu ada 31 kabupaten kota yang risiko peningkatan jumlah kasusnya tinggi. Dan ada yang risiko sedang ada 177, ada yang risiko rendah 204, yang hijaunya ada 2, ada yang tidak ada kasus baru, artinya dulunya di risiko rendah, sedang, atau tinggi, dan selama 4 minggu terakhir tidak ada kasus baru dan penyembuhannya dari kasus yang ada 100%. Itu ada 48 kabupaten kota per minggu ini. Dan yang tidak terdampak itu artinya belum pernah terlaporkan adanya kasus, itu ada 54. Ini turun terus dari waktu ke waktu, nanti saya tunjukkan. Jadi kalau boleh dikatakan Indonesia ini begitu beragamnya, kalau dilihat gambar petanya ini secara cepat mungkin semua bisa melihat warnanya lebih banyak kuning kalau menurut saya ya, kuning dan hijau.
kalau kita lihat cepat di petanya ya, yang nuansanya. Jadi sebenarnya Indonesia itu tidak buruk kalau boleh saya katakan. Jadi ada yang merah, ada yang oranye juga, meskipun merahnya kan sebenarnya sedikit kalau dilihat petanya. Tapi kalau merahnya itu kebetulan di tempat yang populasinya tinggi, nah itu jadi bermakna gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan zonasi risiko per kabupaten kota sejak dari, ini sekarang sudah ada 7 minggu ya, 7 minggu dari Mei sampai dengan Juli, terlihat gambaran prosentasenya kurang lebih seperti ini. Yang merah itu dari waktu ke waktu makin lama boleh dikatakan makin kecil. Ini tidak berarti terus kita mengatakan kita boleh rileks ya, enggak. Ini dari 21% menjadi 6%, dari 108 kabupaten kota menjadi 31. Ini juga tidak berarti kabupaten yang sama, yang 31 risiko tinggi pada 12 Juli ini adalah 31 kabupaten kota dari 108 yang pada tanggal 31 Mei, bukan begitu. Ini sangat dinamis, dari yang oranye bisa ke merah, yang kuning bisa ke merah, merah juga bisa turun ke kuning dan ke hijau dan seterusnya. Jadi, tapi secara rata-rata kita bisa lihat apa yang dilakukan Indonesia selama ini, entah terkendali atau tidak terkendali, kenyataannya adalah ini. Jadi, kalau kita bilang tidak terkendali, berarti secara keseluruhan ada penyesuaian diri di masyarakat, di pemerintah daerah, sehingga kondisinya seperti ini. Kalau ini terkendali, ya berarti kendalinya lumayan bagus kan pemerintah pusat koordinasinya dengan daerah. Karena di dalam zonasi ini yang dipakai oleh Presiden sekarang sebagai standar apa ya namanya kinerja, harusnya kan makin lama zonanya makin ke kanan, makin hijau, makin kuning, gitu ya, kuning dan hijau. Dan inilah yang sedang kita upayakan seperti itu. Dan datanya juga terbuka untuk umum di www.covid19.go.id. Di situ ada petanya dan datanya, semua orang bisa melihat. Jadi kalau misalnya ada daerah yang mau berbohong, nggak melakukan pemeriksaan misalnya, kan masyarakatnya sendiri juga bisa lihat, wartawan juga bisa lihat, kok saya nggak pernah diperiksa, tapi kok lama-lama jadi hijau ya, kan gitu, atau sebaliknya. Tidak pernah dilakukan kok warnanya merah misalnya. Jadi kontrol masyarakat, transparansi publik ini terlihat di sini, dan ini kaitannya dengan apa yang dilakukan ILUNI. Sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa protokol itu penting, implementasi itu lebih penting lagi. Pasar itu adalah salah satu bentuk kerumunan yang ada di seluruh Indonesia. Pasarnya juga bermacam-macam kan, di daerah urban mungkin pasarnya sudah menjadi pasar grosir, sedangkan kalau yang di masyarakat atau di daerah-daerah lain yang lebih remote, pasarnya adalah pasar basah gitu. Dan itu adalah bentuk kerumunan, dan itulah perilakunya juga harus diatur. Bukan hanya di dalam pasar, tapi menuju ke pasar. Begitu juga kerumunan lain, misalnya itu sekolah misalnya, maka perjalanan menuju sekolah itu juga salah satu aspek yang penting yang perilakunya harus terkendali sebagai satu kontinuum gitu, nggak bisa hanya cuma di lokasinya saja. Dan inilah yang perlu dipahami. Jadi melihat dari kondisi perkembangan zonasi ini bisa terlihat bahwa dinamis gitu, dan kita harapkan dinamikanya makin lama makin ke kanan. Oke, ini bisa lihat di sini ada yang tidak terdampak menjadi risiko rendah, ada 4 kabupaten kota. Kita nggak nyebutin ininya mana, tapi kita punya datanya semuanya, dan pemerintah daerah masing-masing daerah karena dashboard ini diketahui oleh semua pimpinan daerah. Jadi mereka tahu kalau mereka berubah dari zona manapun, dan itu bisa saja nanti komplainnya mereka kondisi saya nggak seperti itu kok. Nah, kita balik lagi datanya seperti apa, sudah disampaikan apa belum. Jadi semua itu kita punya sistem namanya Bersatu Lawan COVID, di mana ini adalah data integrator dari data-data kesehatan dari berbagai sumber di Kementerian Kesehatan dan juga dari daerah, termasuk laboratorium. Meskipun belum 100% sempurna, tapi ini adalah alat navigasi yang kita pakai. Sebenarnya yang kita inginkan, ini sekedar masukan untuk ILUNI UI juga ya, dashboard kasus itu kan sebenarnya adalah cuma menunjukkan kasusnya berapa, insidensnya mana yang meningkatnya cepat dan seterusnya. Yang tidak terlihat di dalam laporan kasus seluruh dunia adalah berapa orang yang berubah perilaku. Itu nggak ada indikatornya. Saya bayangkan, dan ini kita lagi berusaha keras untuk di Indonesia bisa punya seperti itu, berapa orang yang sudah menggunakan masker pada minggu lalu. Kita nggak punya datanya itu.
dan minggu ini ternyata naik 2% gitu. Kalau kita pengen mengharapkan terjadinya perubahan perilaku itu efektif, entah itu melalui guidelines, entah itu melalui promosi kesehatan dan seterusnya, harusnya kan dari waktu ke waktu kita bisa mencapai, misalnya kalau sampai lebih dari 70% masyarakat Indonesia sudah menjalankan protokol kesehatan, harusnya datanya kasus pasti turun. Karena kita percaya protokol kesehatan itu kuncinya. Jadi kembali lagi kepada ILUNI UI, kalau bisa bukan hanya membuat protokol, tapi juga bisa mempromosikan sampai terjadi perubahan perilaku di masyarakat yang termonitor, yang masyarakat sendiri juga bisa memonitornya. Oh ternyata di lingkungan kami ini yang pakai masker sudah 50%. Misalnya kita kan bisa lihat secara cepat gitu, masuk ke pasar gitu, oh ternyata yang pakai masker cuma 20%. Nah bisa nggak misalnya dari waktu ke waktu ditingkatkan. Dan disitulah efektivitas dari upaya semua pihak. Karena menurut saya, sebagai orang kesehatan masyarakat, kunci utamanya menurunkan kasus adalah protokol kesehatan. Kalau kita mau kayak begitu, ya harusnya kita punya dashboard perubahan perilaku. Jadi itulah cara mencegah penularan COVID itu, kita harus pastikan 3 hal yang utama, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu terlaksana dengan baik. Kalau jaga imunitas itu lebih kepada istirahatnya, olahraganya, dan seterusnya itu, atau pola makannya, itu yang harus dijaga. Karena kita tahu bahwa masalah utama dari mortalitas yang tinggi untuk COVID itu adalah penyakit komorbid. Orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta itu sangat rentan dan berbahaya apabila terinfeksi oleh COVID ini. Maka dari itu, protokol kesehatan itu adalah harga mati untuk kita semuanya di Indonesia. Karena kalau enggak, orang-orang itu akan sangat rentan sekali untuk menghadapinya. Ini update-nya secara keseluruhan tentang zonasinya bisa diakses seluruh pihak, dan moga-moga ILUNI UI dengan kontribusinya dengan seluruh alumni yang ada di Indonesia betul-betul bisa mendorong perubahan perilaku yang ada. Karena adaptasi kemampuan manusia yang lebih daripada makhluk lainnya adalah mempunyai akal dan mampu beradaptasi. Indonesia sebagai daerah yang secara geopolitis berada di persimpangan dari berbagai negara, itu mempunyai daya adaptasi tinggi. Jadi harusnya Indonesia punya peluang lebih besar untuk bisa memenangkan peperangan melawan COVID ini. Itulah yang kami yakini, dan kita harus bekerja keras untuk bisa melakukan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya merasa terima kasih diundang dalam acara ini dan bisa memberikan masukan. Semoga ILUNI UI betul-betul dapat berkontribusi yang besar untuk COVID ini dan menonjol. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Wiku Adhisa Smito yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah. Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama itu perlunya implementasi langsung ya, Prof. Karena saya juga beberapa kali mengikuti seminar yang di sana ada Prof. Wiku, Prof. Wiku selalu mengingatkan untuk pentingnya implementasi dari protokol-protokol yang telah ada. Kemudian juga poin yang kedua itu perlu adanya indikator perubahan perilaku, karena selama ini belum ada indikator poin perubahan perilaku itu ya. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Kita akan berlanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari audiens, atau jika dari masing-masing narasumber ingin berdiskusi atau bertanya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada narasumber. Bagaimana dari Dr. Yitro Wheeler, apakah ada yang ingin ditanggapi atau dikritisi dari apa yang tadi telah disampaikan gitu? Begitupun pada Bang Rikrik. Ya, terima kasih Mas Heru. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Prof. Wiku terkait dengan sampai saat ini belum ada data populasi berapa persen yang sudah menggunakan masker atau sudah paham menggunakan masker ya. Sebenarnya sih perubahan perilaku itu masih jauh. Kita bicara dulu, pengetahuan dulu, dia tahu dulu, dan kalau dia sudah tahu, dia paham, dia akan mulai coba untuk menerapkan. Nah, ini yang kita belum tahu nih datanya, yang sudah menerapkan berapa banyak. Kalau sudah dia menerapkan, dia paham,
kemudian itu menjadi suatu kultur, menjadi suatu kebudayaan buat dia. Kebudayaan artinya gini, kalau dia keluar rumah, dia nggak pakai masker, itu kayak sesuatu hilang, kayak nggak ada. Apa yang kurang? Ya, oh ternyata saya lupa pakai masker, saya harus balik ke rumah. Nah, itu sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi suatu kebudayaan. Itulah yang kemudian kita sebut dengan modifikasi perilaku. Nah, jadi menurut saya memang pemetaan tentang penggunaan masker ini yang perlu kita kejar pada saat ini, terutama karena mungkin bukan hanya masker, mungkin juga terkait dengan cuci tangan ya. Kita bisa coba untuk melakukan survei, kita lihat secara epidemiologis di masyarakat itu seperti apa populasinya yang sudah menggunakan masker, yang sudah memahami tentang cuci tangan, itu yang perlu kita petakan. Kemudian sangat menarik memang tadi yang disampaikan peran Iluni UI untuk kemudian kita mendampingi proses ini, bukan hanya mungkin di pasar, tetapi mungkin di beberapa sektor masyarakat yang kritikal, itu perlu kita dampingi sampai terjadi yang disebut dengan perubahan perilaku itu. Jadi saya sangat setuju dengan itu dan tentu saja kita siap untuk kolaborasi untuk melakukan hal itu dan menunjang program-program yang sudah ada. Dikaitkan dengan apa namanya, dengan indeks pasar bersih sehat juga barangkali itu bisa ya, indeks perubahan perilaku lebih spesifik kepada perubahan perilaku pedagang ya. Nah, nanti itu bisa dimasukkan juga nanti di faktor penilaian terhadap kinerja dari apa namanya kualitas kebersihan dan kesehatan dari pasar ya. Nah, mungkin nanti mohon diberikan catatannya dari diskusi hari ini kepada kami ya, sehingga kami akan bisa usulkan untuk melakukan adjustment terhadap indeks pasar bersih sehat yang sedang kami terus sempurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rifik. Ya sangat menarik dan juga menjadi jelas gitu. Jadi kita harus memiliki indeks pasar bersih yang sehat yang sudah dijalankan oleh Bang Rifik dan juga dari kolaborasi dengan FKM UI. Kemudian dengan nanti akan ada dikolaborasikan dengan data atau juga rancangan ya Bang ya, rancangan dari poin-poin perubahan perilaku yang ketika keduanya ini dikawinkan atau digabungkan akan terciptanya satu ekosistem kesehatan di lingkungan public place gitu, khususnya pasar ya Bang. Baik, bagi teman-teman, rekan-rekan alumni atau juga dari media yang ingin bertanya, saya persilakan. Masih ada waktu yang cukup banyak. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oh ya, yang sudah masuk ada satu pertanyaan ini Bang, saya bacakan mungkin untuk Dr. Yitro. Pertanyaannya saya bacakan sebentar. Kalau menurut dokter sendiri, kalau menurut dokter sendiri implementasi yang ada saat ini apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi teori yang dokter sampaikan atau standar yang dokter tadi sampaikan, di implementasi di lapangan seperti apa yang dokter langsung lihat? Karena jika ditampilkan dari PD Pasar Jaya tadi, gambar yang ditampilkan itu kan gambar-gambar pasar yang memang terlihat pasar-pasar yang menengah ke atas gitu, Dok, yang ada eskalator di sana yang sudah rapi penggunaan barrier protector atau mika. Tapi bagaimana ketika pasar ini seperti pasar-pasar, contohnya pasar Pondok Labu yang memang bangunannya semi permanen gitu, Dok. Baik. Terima kasih Mas Heru dan buat yang bertanya. Jadi yang konsep yang disampaikan saat ini memang kita belum pada fase untuk turun lapangan. Nanti mungkin dari Iluni UI akan ada program untuk turun ke pasar ya. Kita akan ada program tersebut yang kita akan lakukan. Jadi secara data saya belum bisa menjawab. Dan yang pasti Pak Rikrik mungkin yang lebih memahami bagaimana situasi di lapangan. Tetapi artinya kalau kita lihat secara garis besar, pasar itu masih menjadi satu penyumbang kasus infeksi. Artinya kurang lebih sekitar 6% ya kalau nggak salah ya. 6,8 ya. 6,8. Jadi itu masih angka yang cukup besar dan kita tidak bicara hanya mungkin di DKI Jakarta atau di Jabodetabek, tetapi seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus kemudian kita kembangkan bagaimana monitoring itu bisa berjalan. Kita akan berusaha untuk tentunya melakukan sosialisasi kepada pengelola pasar, baik di Pasar Jaya yang memang saat ini programnya sudah berjalan, maupun di pengelola pasar yang lain.
Tentu saja kalau ada kesempatan dari kita untuk audiensi dengan PD Pasar Jaya, itu juga merupakan suatu kesempatan untuk bagaimana kita melakukan pengendalian, kita menekan terjadinya infeksi, risiko terjadinya infeksi di kompleks pasar. Yang disampaikan oleh Pak Rikrik juga, saya sangat apresiasi, Pak. Jadi memang indeks penilaian pasar itu memang perlu dimodifikasi kalau saya lihat dengan kondisi saat ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, termasuk apakah tahap pertama mungkin terkait masker, contohnya apakah pedagang sudah menggunakan masker. Kalau dia sudah menggunakan masker, populasi terbesar sudah menggunakan masker, kita terjun lebih jauh lagi, apakah masker yang digunakan itu sudah benar, cara penggunaannya, kemudian harus menutupi hidung sampai ke dagu dan sebagainya, atau malah hanya di dagu doang, atau ada yang taruh mungkin di jidat mungkin ya. Jadi bagaimana cara penggunaan masker itu yang perlu kita lihat. Tetapi nggak usah terlalu jauh dulu sampai bagaimana cara menggunakan masker. Kita lihat dulu populasi yang menggunakan masker apakah sudah cukup besar atau tidak. Karena hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Menggunakan masker itu bukan suatu kondisi ideal bagi manusia. Kita tidak terbiasa menggunakan masker, susah. Kita yang bekerja di ruangan dengan aktivitas kantor saja, menggunakan pendingin udara, menggunakan masker itu tidak nyaman. Bagaimana mereka yang bekerja di pasar, kemudian harus ngangkat-ngangkat berat sambil pakai masker, misalnya ngangkat karung apa gitu, belanjaannya dia, sambil pakai masker itu susah. Kita menggunakan masker sambil kita jalan aja sudah susah, apalagi kalau kita harus mengangkat. Tetapi itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Nah, itu yang perlu kemudian kita tekankan lagi kepada para pedagang dan terutama para pembeli. Kalau menurut saya, pembeli itu pasti akan mengikuti daripada pedagang. Kalau pedagangnya terlihat menerapkan protokol-protokol kesehatan, para pembeli juga pasti tidak akan tersinggung kalau misalnya disampaikan, maaf Pak, maaf Bu, sebaiknya maskernya digunakan dan sebagainya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Heru, terkait implementasi di lapangan, pastinya saat ini perlu banyak untuk kita tingkatkan, dan saya yakin dari ILUNI UI juga kita akan agresif ya untuk melakukan sosialisasi dan bahkan pendampingan kepada teman-teman di pengurus pasar, agar supaya protokol-protokol kesehatan, program pengendalian itu bisa kita terapkan lebih jauh lagi, bukan hanya di Jabodetabek, bahkan sampai ILUNI UI itu ada di hampir seluruh Indonesia ya, ada di seluruh Indonesia mungkin. Jadi kita bisa menggunakan jejaring-jejaring untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan, mungkin pendampingan, bukan pengawasan. Kita tidak bisa melakukan pengawasan, tapi kita melakukan pendampingan. Seperti itu mungkin Mas Heru. Oke, sangat menjawab Dok. Selanjutnya pertanyaan dari Hasudungan Manurung. Pertanyaan kepada narasumber, terima kasih atas pemaparannya. Mohon penegasan, pertanyaannya, mohon penegasan bagaimana pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat ibadah. Waduh, tempat ibadah nih. Tempat ibadah di satu sisi, hak dan umat untuk beribadah di sisi lain, protokol kesehatan tetap harus dijalani. Kalau melihat dari pertanyaannya sebenarnya di luar dari tema kita, tapi mungkin secara garis besar aja Dok. Dr. Yitro mungkin bisa menjawab secara garis besar protokol kesehatan. Ya, seperti yang sebelumnya pernah kita bahas. Bagaimana untuk di rumah peribadatan. Ya, jadi rumah ibadah juga dia memiliki risiko khusus ya, risiko tersendiri dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya, sehingga salah satu pengendalian kalau PSBB bahkan aktivitas ibadah di rumah ibadah itu harus dihentikan. Aktivitas ibadah dilakukan di rumah. Kenapa? Karena pada saat di tempat ibadah kita akan tergantung tata cara ibadahnya, mungkin kalau ada yang bernyanyi itu akan meningkatkan resiko pengeluaran droplet. Begitu juga dengan paduan suara contohnya, begitu juga dengan aktivitas salaman. Ya, artinya pada saat ini aktivitas ibadah sudah bisa mulai dilakukan dengan pengendalian dengan protokol-protokol yang harus kemudian kita pahami bahwa itu harus mulai dari diri kita sendiri. Beribadah itu bisa dari mana saja, beribadah bisa dari rumah, bisa juga dari kantor, tidak harus di tempat ibadah, tetapi pada saat kita akan menuju ke tempat ibadah, pastikan kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Cuci tangan, kemudian tidak salaman, tidak kontak fisik, dan sebagainya, menjaga jarak. Dan jangan kecewa kalau misalnya pada saat kita pergi ke tempat ibadahnya sudah penuh. Karena kalau dulu sepenuh-penuhnya tempat ibadah, kita masih bisa lah nyempil di mana ya.
Tapi pada saat-saat ini, kita harus lihat, kalau misalnya memang tempat ibadahnya kemudian ternyata sudah penuh, kita harus dengan rela, dengan lapang dada, kemudian untuk tidak melakukan ibadah di tempat ibadah tersebut. Kita mungkin bisa pindah ke tempat lain, atau melakukannya dari rumah. Jadi harus ada pengertian, harus ada pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat tentang protokol-protokol kesehatan ini. Seperti itu kurang lebih kalau dari saya, Mas Heru. Dan juga mungkin dikaitkan di rumah ibadah, misal musola di area pasar. Mungkin itu jarak pengaturan antara tempat ibadahnya atau musolahnya juga harus masih diatur ya, Dok? Iya, jadi memang di daerah pasar itu tempat ibadah pasti, karena tidak semua tempat ibadah akan cukup besar, termasuk juga musola dibandingkan dengan okupansi pengguna pasar. Selain tempat ibadah, mungkin kalau di pasar yang harus kita lihat kritisnya itu adalah di toilet. Toilet itu seberapa besar toiletnya untuk menampung. Tadi sudah kalau di Pasar Jaya dia sudah ada indeksnya, perbandingannya berapa banyak. Nah, apakah perbandingan itu masih cocok dengan kondisi saat ini? Itu yang perlu untuk kemudian kita evaluasi bersama. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya akan lanjut pertanyaan-pertanyaan karena cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ini untuk Prof. Wiku. Dari pertanyaan dari Theo, beliau dari medcom.id. Ini dari media nih, Prof. Untuk Prof. Wiku, Kementerian Kesehatan telah mengganti istilah ODP, PDP, dan OTG. Apakah gugus tugas ikut mensosialisasikan perubahan istilah itu? Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya gugus tugas mensosialisasikan perubahan istilah ODP, PDP, dan OTG, Prof? Masih bersama kita, Prof. Wiku. Oh ya. Sambil menunggu Prof. Wiku, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Yitro lagi. Seberapa besar peran masyarakat dalam mendukung protokol kesehatan di pasar? Lalu poin-poin apa saja hal-hal yang harus dipatuhi ketika individu atau masyarakat ingin berangkat ke pasar gitu. Kalau tadi kita berbicara di lingkup pasarnya, sekarang si masyarakatnya yang akan ke pasar. Oke. Jadi untuk menjawab ini saya coba ambil konteks secara besar ya. Ada waktunya cukup ya, Mas Heru ya? Masih cukup. Masih cukup ya. Kita lihat peran. Kalau dulu sekali pada waktu kasus outbreak pertama kali baru ada di Wuhan, di Indonesia belum ada, maka peran terbesar itu berada di pemerintah. Bagaimana screening di pintu-pintu masuk negara, bagaimana screening di daerah yang sudah positif, yang ada imported cases, itu ceritanya masih imported cases. Peran pemerintah signifikan. Tetapi sekarang kita sudah masuki fase yang namanya community transmission. Transmisinya sudah lokal, sudah di samping-samping kita, dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada peran dari masyarakat, seluruh elemen masyarakat, baik itu tingkat pendidikan tinggi, tingkat pendidikan rendah, secara ekonomi tinggi, secara ekonomi mungkin tidak terlalu tinggi contohnya. Itu harus ada kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat. Karena penyakit ini, COVID ini, dia tidak hanya menyerang orang-orang kelompok tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat dengan peningkatan risiko pada aktivitas-aktivitas seperti di pasar, di tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, peran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat besar. Itu sangat besar. Pengelola pasar hanya bisa kemudian melakukan program-program, bisa menerapkan protokol-protokol, bisa mengatur arus manusia di dalam pasar, bisa melakukan pengawasan. Tetapi kalau tidak didukung oleh masyarakat, ini yang susah. Sehingga protokol kesehatan, pemahaman, edukasi, promosi kesehatan tentang pencegahan terjadinya infeksi di lapisan masyarakat untuk berbagai jenis aktivitas itu harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Peran masyarakat sangat besar. Sebelum dia berangkat ke pasar, dia harus tahu dulu apa yang akan dia beli. Contohnya. Jadi jangan sampai di pasar terus keliling-keliling. Itu zaman zaman dulu bisa kayak gitu, zaman dulu ya. Tapi zaman norma baru, nggak seperti itu. Pada saat ke pasar, kita sudah harus tahu, kalau perlu daftar belanjaannya itu sudah ada. Daftar belanjaannya sudah ada, jadi kita tahu bahwa saya ke pasar akan pergi ke bagian ini. Dan biasanya orang kalau belanja ke pasar, itu pasti ada pasar favoritnya. Dia sudah tahu
Kalau dia mau belanja sayur, tempatnya ada di mana. Kalau dia mau belanja bawang, tempatnya ada di mana. Biasanya dia sudah tahu. Masyarakat sudah tahu pasar favoritnya itu penempatannya ada di mana. Sehingga pada saat dia mengatur daftar belanja, kemudian dia sudah menyusun rute. Oh, saya akan pergi ke ini dulu, ngambil ini, ngambil itu. Sehingga dia sudah ada arus. Nah, dengan begitu kita sebagai masyarakat membantu meminimalisir jumlah orang yang berada dalam pasar. Karena biasanya dulu mungkin saat dia ke pasar sekalian dia jalan-jalan, hangout mungkin ya, roaming, lihat-lihat, cuci mata mungkin di pasar. Saat ini kita tidak melakukan itu. Sehingga kalau di pasar mungkin hanya 30 menit, 40 menit, maksimal 1 jam dia sudah keluar lagi, sehingga orang lain bisa melakukan aktivitas yang sama dan kepadatan di dalam pasar itu bisa berkurang. Itu salah satu faktor. Yang kemudian kita harus persiapkan. Contohnya, misalnya di tas sudah ada hand sanitizer. Jaga-jaga kalau misalnya di pasar fasilitas cuci tangan mungkin tidak ada, tidak cukup, atau mungkin sedang rusak, contohnya. Kemudian kita juga, kalau di pasar sudah kemudian menerapkan pembayaran cashless, mari kita tunjang untuk pembayaran non-tunai ini. Sudah banyak aplikasi pembayaran bisa dari handphone sekarang, tinggal scan barcode, transaksi bisa dilakukan. Dan itu yang tadi, yang perlu ada komitmen bersama mengenai daftar harga. Kalau bisa di pasar itu, walaupun pasar identiknya adalah tawar-menawar, pada kondisi saat ini, coba kita kembangkan suatu harga yang sifatnya udah fixed price. Jadi, kalau perlu udah tulis, harga di sini sudah sesuai, sudah fix, sudah tetap, tidak ada tawar-menawar lagi. Sehingga interaksi antara pembeli dan penjual di loss itu, di tenan itu berkurang. Biasanya tawar-menawar mungkin butuh waktu 5-10 menit, sekarang tinggal datang, timbang, ambil, bayar, pergi, sudah. Jadi mungkin itu yang perlu kita lakukan. Peran masyarakat itu sangat besar. Pada saat kita akan pergi ke fasilitas umum, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan di situ. Kemudian pastinya menjadi suatu kebiasaan bahwa kita harus menggunakan masker sejak keluar dari rumah dan sampai masuk rumah lagi. Cuci tangan itu perlu, siapin hand sanitizer kalau perlu di tas atau di kantong untuk kita gunakan pada saat fasilitas cuci tangan pakai sabun tidak tersedia. Seperti itu mungkin, Mas Heru. Oke, terima kasih Dr. Ito. Mungkin untuk Bang Rikrik bisa langsung menanggapi bagaimana penerapan digitalisasi pembayaran gitu ya, Bang. Halangannya apa aja, mungkin yang kendala-kendala di lapangan seperti apa, dan juga penetapan dari fixed price ini. Mungkin seni dari kita belanja ke pasar kan memang tawar-menawar, di saat itu menjadi harga yang pasti dan sudah ditetapkan, jadi membuat feel-nya itu terasa berbeda mungkin yang dirasakan masyarakat. Kalau dari PD Pasar Jaya seperti apa, Bang? Baik, terkait dengan proses transaksi tadi seperti saya sampaikan, setidaknya sudah ada upaya pertama kita memfasilitasi terjadinya belanja secara online ya. Jadi kita sudah mengumpulkan ya nomor-nomor telepon para pedagang ya sesuai dengan klaster lokasi pedagang masing-masing. Nah, sehingga kemudian mereka bisa langsung berkomunikasi dengan pedagang untuk membeli. Cuma memang ya adalah biasa keluhan konsumen, kok nggak sesuai gitu dengan kualitas yang diinginkan dan sebagainya. Nah, maka dari itu memang salah satu yang kita coba untuk juga upayakan ke depan adalah ya meningkatkan kualitas produk sehingga memang standar produk ya untuk di pasar-pasar, sehingga ketika orang membeli secara online dan sebagainya begitu, maka bisa dipastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan apa yang terlihat gitu ya. Nah, di samping itu memang juga dikaitkan dengan fisik dari buah-buahan juga sebenarnya kita sudah mulai ada upaya gitu ya untuk melakukan disinfektan terhadap produk buah yang food grade ya, disinfektan yang food grade ya. Namun memang kembali ini biaya ya permasalahannya gitu ya, melakukan disinfektan secara food grade itu juga tidak murah gitu. Nah, namun memang itu bisa sebetulnya didorong kepada para pedagangnya sendiri gitu ya untuk memiliki sanitizer ya yang khusus untuk food grade misalnya begitu, untuk mencegah dagangannya bisa ini. Nah, kemudian untuk proses
penetapan harga yang yang pasti begitu. Nah ini memang saya kira sih mudah saja sudah diterapkan gitu ya. Namun kembali ini kaitannya juga dengan masalah standar dari produknya gitu. Semakin produknya memiliki standar yang baik gitu ya, harga memberikan harga itu juga bisa lebih baik lagi. Namun ya saya juga katakan bahwa ini sebenarnya bisa langsung kita terapkan. Barangkali itu bagian dari yang kemudian kita coba untuk introduce di dalam protokolnya nanti, gitu, bahwa harga-harga sebaiknya sudah ditetapkan berapa, ya ada transparansi, ya kalau kualitasnya KW2 ya dikasih harga KW2 gitu ya. Ya memang dalam konteks ini kompetisi masih kita jaga, seharusnya sih nggak ada masalah. Ya tergantung pembelinya mau kualitas yang seperti apa. Namun dengan itu barangkali kejujuran pedagang juga kita mesti. Ya saya sih sepakat bahwa again sosialisasi terhadap perubahan perilaku ya ini juga memang mesti kita mulai terapkan. Termasuk sebetulnya kami sebetulnya sudah juga punya program yang memang balik lagi ini ke masalah enforcement gitu ya, bahwa produk masuk ke pasar itu sudah tidak dengan sampahnya gitu ya. Jadi maksudnya packaging bisa dilakukan misalnya di perbatasan provinsi ya. Jadi bisa saja kemudian kita segera menerapkan itu. Namun memang harus ada fasilitas packaging yang mulai kita harus siapkan gitu di perbatasan Jakarta, dan ini sebetulnya kesempatan juga sebetulnya untuk investasi Pemda di daerah di sekeliling Jakarta gitu ya, dari Pemda Depok, Bogor dan sebagainya gitu, untuk membuat tempat-tempat packaging, dan juga enforcement mengenai keharusan misalnya untuk tidak lagi menjual ayam hidup ya, sehingga kemudian potong di situ dan sebagainya ya, karena yang ternyata yang paling sulit untuk di recycle itu di samping plastik itu bulu-bulu ayam misalnya begitu, itu susah. Itu yang kemudian memang jadi seringkali merusak saluran air begitu ya. Terus kemudian juga ikan juga seringkali kalau dibersihkan di lokasi gitu ya, itu juga bisa menghambat selokan dan sebagainya. Nah ini yang mungkin kita mesti memang ke depan fasilitas pasar kita mesti sama-sama perbaiki dengan penuh kesadaran kita semua ya, dan harapannya nanti sosialisasi terkait dengan tata letak pasar begitu ya, sosialisasi pada desainer, arsitektur gitu ya, itu mesti secara masif kita lakukan juga ya ke teman-teman dari Fakultas Teknik dan Sipil, teknik sipil dan arsitektur saya kira. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Rikrik atas jawabannya dan tanggapannya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya ini ditujukan untuk Prof. Wiku, namun Prof. Wiku tidak bisa melanjutkan diskusi karena masih ada kegiatan lainnya di tempat yang lain. Mungkin pertanyaan selanjutnya masih untuk Bang Rikrik, banyak juga Bang. Bagaimana suplai atau asupan dari petani ini Bang? Ya, dari petani selama terjadinya pandemi, asupannya seperti apa? Pasokan sayur dan buah dan juga ikan mungkin, karena selama pandemi ini mungkin ada kehambatan, dan juga bagaimana pengawalan dari PD Pasar Jaya hingga si barang tersebut sampai ke dalam pasar dalam kondisi yang memang sudah layak dan bersih juga. Sebetulnya perlu dipahami bahwa Pasar Jaya sebetulnya sejatinya Pasar Jaya itu perusahaan properti ya. Dia hanya menyelenggarakan fasilitas pasar gitu ya. Nah, sementara mengenai kondisi bagaimana pasokan itu harus terjadi dengan baik ya, terus kemudian bagaimana memastikan suplai dari produk di pasar dan sebagainya, itu
itu memang kita kembalikan ke mekanisme pasar dan upaya-upaya dari Pemda ya dalam hal ini ada dinas-dinas khusus yang memang di provinsi DKI gitu yang memiliki tanggung jawab juga di dalam konteks untuk memastikan ketersediaan barang ya. Jadi namun demikian memang kerjasama yang dilakukan oleh kita ya itu juga dilakukan bersama dengan Pemda untuk balik lagi memastikan seluruh produk bisa tersedia di pasar ya. Termasuk tadi paling rekayasa yang kita bisa lakukan itu adalah tadi mencoba untuk memfasilitasi dibuatnya packaging facilities ya di perbatasan-perbatasan supaya kemudian si produknya bisa lebih baik lagi sisi kualitas dan tidak lagi membawa sampah begitu ke wilayah DKI. Bang. Terima kasih Bang. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan untuk Prof. Wiku. Mungkin dari Dr. Yitro bisa membantu menjawab. Apakah pertanyaannya Bang, Dok, apakah kita dapat menggunakan skema health belief model dalam mengukur dan memahami proses perubahan perilaku, baik dari belief system, termasuk budaya risiko, dan lain-lain, attitude, subject norm, dan juga intention. Ini dari Ibu Endang Mariani. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa mengukur dan memahami proses perubahan perilaku dengan menggunakan health belief model? Ya, Mas Heru. Jadi terkait dengan skema untuk melakukan evaluasi, saya yakin banyak banget dan teman-teman juga, terutama di bidang kesehatan masyarakat juga sangat menguasai akan hal-hal ini. Kita tinggal lihat skema yang mana yang cocok untuk kita terapkan. Salah satunya mungkin skema health belief model ini tentu saja yang salah satu model yang dapat kita terapkan dalam melakukan evaluasi, karena di situ akan ada unsur-unsur terkait juga attitude, kebiasaan, subjektif, norma dan intention dan sebagainya. Tinggal kita membandingkan mungkin antara skema-skema evaluasi lainnya yang mana yang mampu laksana. Kalau suatu skema dia terlalu komprehensif juga dan kemudian tidak mampu untuk kita laksanakan dalam waktu dekat, karena kita bicara ini bukan nanti-nanti, kita harus lakukan saat ini, kita bergerak saat ini juga. Jadi kita harus mencari skema mana yang mungkin tidak ideal tetapi mampu kita laksanakan. Kalau kita bicara idealisme mungkin konsepnya terlalu besar, itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tetapi kita akan melihat yang mana konsep evaluasi, skema mana yang dapat kita terapkan dalam waktu dekat ini untuk mendapatkan at least data yang kita butuhkan aja. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin ya skema health belief model ini. Tinggal kita lihat apakah implementasinya nanti mampu laksana atau tidak. Demikian Mas Heru. Terima kasih Dr. Yitro. Jawaban itu menutup diskusi pada pagi hari ini. Mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, bisa kita lanjut di kesempatan lain dengan judul atau tema yang lain. Selanjutnya, saya akan tutup. Saya mengutip pernyataan atau perkataan dari Bang Rifrik tadi, mungkin buat saya pribadi. Diperlukan orang-orang yang memang concern atau orang-orang yang memiliki pengetahuan di akademik yang mau turun langsung ke pasar seperti Bang Rikrik nih. Saya menjadi seorang Bang Rikrik mengelola menjadi dewan pengawas Pasar Jaya, menjadi turun langsung untuk memastikan bahwa pelayanan pasar, roda perputaran ekonomi di sana bisa terjadi secara terus-menerus, dan Bang Rikrik bisa hadir di sana juga. Dan juga Dr. Yitro juga terima kasih yang telah memberikan materinya. Demikian peluncuran protokol kesehatan untuk pasar umum. Saya sebagai moderator Heru Komarudin undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada para audiens dari media dan juga rekan-rekan alumni yang telah berkenan untuk bergabung. Saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Devan Maulazaki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Heru atas kesempatannya, juga para pembicara atas kesediaannya untuk memandu jalan diskusi dan juga memaparkan materinya terkait protokol kesehatan kepada pasar. Diskusi kali ini sudah sangat menarik ya. Ini mohon maaf kamera saya juga tiba-tiba tidak bisa menyala. Baik, mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh narasumber dan juga moderator
Yang pertama ini adalah untuk Prof. Wiku Bakti Wahono Adi Sasisto. Mohon maaf, beliau tidak dapat hadir, sudah ini ada acara lain. Kemudian selanjutnya, terima kasih juga kepada Bang Rikrik Rizkiana sebagai narasumber pada acara pada hari ini. Terima kasih Bang Rikrik atas kesempatannya di tengah kesibukan Bang Rikrik. Kemudian juga Dr. Yudro Wilar. Terima kasih Dok atas kesempatannya untuk menyampaikan materi. Tadi menyampaikan presentasi mengenai apa sih panduan kesehatan dari ILUNI UI. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Kang Heru Komarudin atas kesempatannya dan kesediaannya sebagai moderator pada acara pada hari ini. Terima kasih Kang Heru. Iya, sama-sama. Baik, mungkin untuk diskusi pada hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk selalu memfollow akun dari media sosial ILUNI UI, terdapat website, kemudian terdapat Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn. Jangan lupa untuk selalu memfollow. Baik, peserta yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kurang lebihnya mohon maaf juga apabila terdapat salah kata. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh narasumber, seluruh hadirin. Sampai jumpa di acara ILUNI UI berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Bang Rikrik, Dr. Yitro, Sama-sama. dan juga teman-teman yang Bung lain. Heru. Terima kasih teman-teman. Bang Rikrik, makasih banget. Terima kasih Bang. Mas Jibril, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.